Selamat siang Pak Berat. Yang ya, apa kabar nih Pak? Baik Pak. Ya, Jadi ya. kita berdua doang ini ya? Pak adenya tuh belum login nih kayaknya. Ya. Gak apa-apa. Tadi saya WA dia juga belum balas sih. Oh ya, silakan Pak Ferry. Iya. Mungkin Saya prakteknya langsung di screen Bapak aja. Ya. Nah ini saya tanyanya simpel sih, nggak panjang. Soalnya saya masih belum paham nih. Oke. Ini saya share screen ya Pak. Minta tolong di enable Pak. Oke Pak. Nah ini udah kelihatan ya Pak? Udah. Oke. Jadi sebelumnya saya mau tanya nih Pak, ini memang kalau misalnya kita rubah ke daily itu dia nggak bisa ya, harus M30 gitu ya Pak ya? Strategi sih bisa diganti-ganti sih Pak. Kalau strategi defaultnya kan memang dia agak lama tuh, dia nunggu pembalikan arah sih, nunggu. Oh enggak, sorry Pak. Ini kan saya bahasnya itu Pak, robot yang terakhir yang saya sudah dimodif itu loh Pak. Ya. Oke, mungkin Bapak lupa ya, kan banyak yang order nih. Ya, Jadi ini terakhir saya update robotnya, jadi ketika saya jalankan, dia akan langsung buka dua posisi. Ini sih oke, sudah oke. Ini saya coba jalanin ya Pak. Oh iya. Ini di M30 Pak. Nah ini dia kan langsung jalan nih Pak. Dia langsung open buy and sell. Ya. Nah take profitnya saya sudah bisa rubah nih Pak. Kemarin kan saya mau tanya nih, saya mau hilangin ini gimana? Ternyata cuman rubah TP-nya aja. Iya. Dirubah atau di nol tanpa TP, tanpa SM. 0 itu tanpa TP ya? Oke, ini saya stop dulu Pak. Oke, berarti ini dirubah. Ininya ini ya, yang ini ya, yang atas ini ya Pak ya. Nah. Ini saya rubah 0 ya. Iya. Oke, coba ya. Ya, ini berarti nggak ada TP-nya ya, Pak? Ya, tidak ada TP, tidak ada SL. Nah, kalau kayak gini, kalau dibiarin aja, dia, ya, ini saya belum pernah sih, biarin aja ini nanti terus gimana dia stopnya ya? Harus di manual. Dia ada trailing, ada trailing stop untuk meng-closing ya, Pak. Nah, sebenarnya. Nah, itu. Ya. Itu yang mau saya tanyain, Pak. Saya cara settingnya trailing stop gimana ya Pak ya? Oke, Bapak coba stop, pindah ke input lagi Pak. Ya, ke bagian trailing stop ya? Ya. Nah, trailing stop. Nah ini kan trailing function ini ya? Ya, trailing function. Nah kalau Bapak tidak ingin pakai use trailing stopnya false. Nah, ini kan dipakai. Nah ini trailing stop grupnya 80, 20. Nah ini kalau ada banyak order mulai membuat stop loss baru dengan profit 80 dulu, setelah 80 ya. Kalau Bapak artinya trailing start group 80, artinya kalau banyak order yang mungkin jaraknya berbeda-beda, namun akumulasi average profitnya total 80 pip. Jadi setelah mencapai. Oke, dia dari harga average ya? Ya, 80 pip. Ya, itu mungkin ada yang sudah profit 120, ada yang minus 10. Intinya dia harus menghasilkan 80 pip dulu, itu kalau yang grup. Ya. Oke. Bisa diperkecil juga, misalnya 30 pip. Jadi total grup yang total order yang banyak diakumulasi sudah menghasilkan misalnya 30 pip. Akan mencoba menempatkan trailing stop bersamaan Pak. Jadi kalau harganya mundur, closing. Nah, artinya misalnya trailing startnya 80, dan total minus dan plus itu menghasilkan 80 pip, lalu dia akan taruh jaraknya 20 pip. Nah itu cara taruhnya itu adalah dia dengan cara
average juga Pak. Jadi kalau kena stop loss dapat minimum profit lah gitu. Jadi ada 60 ya minimal ya ini ya. Kalau ya, settingan gini berarti 60 ya minimal. 60 yang di protect berarti total dari total grup. Total profit dari grup order kurang lebih 60 yang di protect. Nah itu memang secara dinamis akan dihitung jaraknya. Nah, tapi kalau yang satuan, kalau yang satuan ini trailing startnya 40, jadi sama-sama satu order Pak. Oh, ini kalau satu order. Oke. Sebenarnya sih bisa disamakan sih sebenarnya biar dia bergerak. Nah ini juga kami sedang pikirkan apakah automatically, artinya robot secara otomatis tidak perlu harus dipecah begini, atau dia dipecah seperti gini biar lebih spesifik. Nah kalau yang satuan ini satu order Pak. Misalnya Bapak bikin trailing startnya profit misalnya 40, ya kan? Setelah 40 pip profit, maka dia akan tempatkan stop loss berjarak 20 pip di bawah di jarak harga saat itu. Jadi misalnya kalau buy sudah profit 40 pip, dia akan buat stop loss baru yang jaraknya antara harga saat itu, misalnya buy Pak ya, harga stop lossnya di bawahnya kurang lebih 20 pip. Kalau harga mundur akan terclosing kena stop loss, jadi sisa profitnya 20 di protect. Kalau dia bergerak terus per step per satu step misalnya akan satu step ini 1 pip ya? Ya, bisa 3, 5. Jadi intinya step pergerakannya setiap berapa profit. Nah misalnya kalau satu ya setiap kenaikan satu step, intinya selalu 20 pip SL Pak. Jadi selalu akan menempatkan stop loss 20 pip. Nah itu dia. Saya coba ya Pak. Kenapa Pak? Saya coba ya. Bisa. Ini 40 ya biar kita bisa lihat. Oke. Sama kemarin saya lihat video Bapak yang ada kopi ya. Oh iya, ya kopi trade Pak. Harga berapa itu Pak? Harganya, kalau harga Mas Ade mungkin bisa jawab karena memang saya harga tidak apa. Oh nggak tahu ya. Iya Pak Ade. Kalau yang sangat bisa, kalau yang versi MT5 bisa broadcast ke multi broadcast tuh. Kalau yang akun masternya MT5 dia bisa broadcast ke MT4 ke MT5 bisa copy langsung. Kalau yang MT4 hanya bisa ke MT4 dulu, yang MT5 masih belum gitu. Oke. Nah fungsinya dia langsung mengcopy dari baik itu password investor, trader bisa nggak masalah, bisa copy ke akun-akun klien lainnya. Ya, saya sudah lihat sih videonya. Itu kalau misalnya pairnya sufik, ada sufiknya harus disetting Pak? Nah ini dia versi yang saat ini belum bisa mengkonversi sufik. Memang untuk yang sufik ke depan kita akan ada cut, artinya cut sufik. Jadi yang muncul hanya per instrumennya aja. Nah saat ini dia belum bisa konversi, jadi harus sama. Kalau saat ini Pak masih harus sama simbolnya, masih belum ada konversi sufiknya. Ya itu memang kami sedang mendevelop untuk yang meningkatkan performance. Kedua sufiknya juga bisa auto konversi. Nah ini stop lossnya sudah muncul ya Pak. Itu dia. Oke. Ini iya benar. Oke. Ini saya paham saya. Mas saya soalnya bingung, trailing stop ada grup, ada trailing stop lagi, jadi saya bingung nih yang pakai mana. Nah coba. Ternyata yang grup itu grup ya. Ya. Biasanya Bapak lihat stop lossnya sama Pak. Kalau dia ada 2 order, stop loss sama berarti grup. Tadi saya belum lihat itu ya. Oke, ini close ya, open lagi. Nah, untuk ini kan namanya ada average TP Pak ya, ada average TP. Nah itu merubahnya dia ada 2 posisi Pak, karena ini bersifatnya ada 2 posisi ya. TP awal, TP satuan lah ya, TP satu order itu memang yang di bagian atas tadi Pak, take profit gitu. Nah ada juga take profit group, artinya take profit untuk bersamaan. Ya kan, take profit untuk bersamaan itu di bagian
Bapak coba cek di bagian, coba stop dulu. Ini masih ini profit loss protection. Bukan Pak. Bukan. Coba average. Nah ini aja. Kan ini Pak ada average stack. Kita coba naikin lagi sedikit Pak. Naikin ini. Oh ini ya, trailing money ini ya. Bukan persen ini bukan. Ya. Bukan. Bukan sebentar. Dia ada average. Ada ya. Habis ini Pak, ini cuma doang. Di bagian recovery coba. Di bagian recovery. Pokoknya bagian yang ada averaging apa martingale. Averaging recovery. Ini averaging, hedging, nah ini martingale ya martingale oke. Ini recovery management. Oke. Take profit multiplication. Nah ini Pak. Oh ya. Nah ini kalau ini kondisinya ini, jadi pengertiannya gini Pak. Ini bisa dibikin nol sih Pak. Ini dia sebuah modifikasi take profit yang dinamis juga nih Pak. Jadi ketika when trade loss, jadi ketika sebuah order loss minus 30 pip, ya udah TP-nya misalnya 1 pip saja, 3 pip saja, nanti artinya satu order Pak ya, order pertama. Oh gitu, ini per order ya? Iya order pertama. Nah ini dibikin 00 aja sih, bisa dibikin 00, artinya nggak usah diaktifin, jadi dia nggak perlu menempatkan take profit. Ada berapa sebenarnya gitu. Jadi ketika satu order minus 30 pip, ya bisa katakan sudah slip kan, sudah salah. Ya bisa profit 2 pip aja udah aman lah, daripada harus apa. Biasanya sih ya itu kadang ada juga seperti itu, bisa dinonaktifkan aja. Oke, lalu yang take profit dinamis lagi yang average ada di bagian martingale Pak. Di bagian martingale. Nah, oke. Martingale take profit stop loss. Nah kalau ini dia martingale stop loss, martingale take profit ini kalau diisi ketika di marti dia akan masang stop loss satuan Pak. Kalau ini Pak ya, martingale stop loss. Ini nggak usah. Nah di bagian dia berarti ada di sebentar TP-nya bukan di sini. Oke. Saya mau tanya yang marti ini dulu Pak. Ya. Marti ini saya masih bingung nih. Martingale distance ini kan dia pip ya? Ya, pip. Ini kalau misalnya geser berapa pip, dia akan langsung 15 pip, berarti dia akan open posisi lagi kan? Ya. Oke, terus ini apa ini? Distance coefficient ini apa ya? Saya nggak tahu. Nah, jadi gini Pak. Kalau tidak pakai multiplier, maka dia akan stuck. Jadi 15. Nah, tujuannya adalah gitu. meregangkan. Kombinasi lah, artinya dikombinasi artinya gini. Martingale distance coefficient ini pengkali lah ya. Pengkalinya 1,5. Martingale grid multiplier 1,3. Kurang lebih bisa katakan beginilah. Jumlah order dibagi distance-nya dikali multiplier, kurang lebih kayak gitu Pak. Artinya jadi gini, 15 martingale distance 15 ya 15 ini kan grid multiplier ini lotnya naik 1,3 kali ya, lotnya ya? Enggak Pak, tetap dia apa ya, untuk menggerakkan rank martingale berikutnya. Jadi 15 pip. Gitu. Coba saya bukan lotnya ya? Bukan lotnya ya, bukan. Nah, martinya kan kalau nggak kepadanya di multiplier begini akan sakit ya. Jadi jumlah order saat itu ya, jumlah order saat itu sebentar saya coba. Jumlah order dibagi
Sorry, jumlah order dibagi, saya lupa nih. Ini dia ada jumlah order Pak. Jumlah order dibagi martingale distance dikali grid multiplier dikali itu nanti menentukan harga berikutnya. jarak range-nya Pak. Jadi nanti sistem akan melihat martingale distance jadi naik ya dari 15 jadi naik order akan naik juga range-nya. Iya ya. Jadi nggak apa, dia akan melebar. Tujuannya iya. Nah, gini, pertanyaannya kalau saya nggak mau ngelebarin, ini karena memang saya lihat oh gitu, yang dirubah satu yang ini, dua-duanya. atau yang ini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya dirubah satu. Oke. Maka dia akan statik dia, Pak. Ya, saya cuma pengen tahu gimana supaya dia itu statik. Itu dia. Terus ini kalau sudah 4 order berarti dia stop ya, nggak open lagi ya? Stop, nggak open lagi. Oke. Ya. Oke, saya coba ya. Jadi dia statik dia 15 pip aja dia. Seperti itu. Kalau jumlah lotnya, nah nanti ya. Ya, ini dulu martingale. Ya, ini dulu. Dia akan statik ya. Tujuannya sih untuk jadi penambahan order dikali tiga per kali lah. Satu pembagi satu per kali. Jadi bisa dituning lah gitu Pak. Istilahnya berapa dikali sekian persen. Namun ada jumlah order. Mas Ade berapa tuh harga yang itu copier tadi, tapi belum bisa pakai suffix ya? Soalnya kalau beda broker suffix semua itu. Ya. Untuk yang MT5-nya Pak? Yang copier MT4 aja. Oh, kalau untuk satu platform aja sih itu harganya $500 Pak. Oh, 500 ya? Iya. Ya mending beli 2 sekalian Pak. Oh gitu. Iya, jadi maksudnya satu tuh gimana? Yang MT5 itu kan saat ini kalau Bapak beli dua-duanya nih, yang MT5 itu bisa mengcopy akun MT4-nya. Cuman kalau hanya MT4 itu tidak bisa mengcopy akun ke MT5. Ini jaraknya masih belum statik ini Pak. Dia masih renggang kan? Dia masih lebih membesar ini dia. Benar ya? Ya, jarak ke sini dia masih melebar kan, lebih lebar ini. Makanya saya kemarin coba sendiri, udah tak satuin, sudah saya nolin, enggak. Coba dia masih melebar. Double ordernya dimatikan bisa Pak? Double posisi yang double order biar saya coba lihat. Oh ya, bentar. Biar apa? Di Marti ya. Ini kemarin ada di mana Pak ya? Oh ini ya, doubling buy sell di false aja Pak. Ini. Pasnya Pak. Yang mana sorry Pak? Doubling buy sell dimatikan Pak. Pasnya. Oh ini doubling buy sell ini. Ya. Udah ya? Coba Pak. Nah dia cuma satu order malah Pak. Ya memang satu order karena dia nggak doubling. Saya mau lihat jarak. Jaraknya. Iya, jaraknya dia. Profit terus ini. Kok TP? Oh dia, iya. Kok kecil banget ya dia ya, itunya ya. Nah TP-nya TP average Pak, bukan TP dari satuan ya. Nanti ada di settingan TP average.
masih melebar ya. Ya dia masih berjarak tuh Pak ya. Iya, masih melebar. Oke. Harusnya. Gak apa-apa Pak, ini nanti yang melebar kan, dia tetap lebar kan. Dia kan ada apa? Semakin nambah order, terus semakin tujuannya sih supaya jangan supaya berarti trennya itu makin melebar gitu, belum balik. Jadi supaya ya mengirit, supaya aman akunnya. Ya. Nah itu kan dia ada rasio kenaikan. Nah ini sebenarnya di bagian yang tadi itu dibikin satu harusnya. Kalau dia harusnya makanya harusnya dia lurus kan. Kalau dibikin satu harusnya dia sejajar gitu kan. Terus aku mau doubling. Iya, coba saya cek. Harusnya dia multipliernya tidak melebar. Oke, tapi nggak apa-apa Pak, itu nanti aja. Ini yang yang tadi saya mau tanyakan sudah terjawab nih. Yang itu, yang trailing stop loss. Iya. Nah ini saya mau tanya satu lagi nih Pak. Ya. Iya Pak. Ini berarti tadi saya riset dulu. Tapi apa ya dirubah ya? Saya riset awal aja ya. Ya boleh di awal aja. Tadi 0, take profit 0, terus trailing stop loss, trailing function, oke ini tadi ya 80 pip, 20. Nah terus, ini saya tanya ini Pak. Di sini kan ada trailing money, ada dua nih Pak. Trailing stop sama trailing money, bedanya apa ya Pak? Ya, kalau trailing stop dia membuat objek stop loss di broker. Jadi bisa katakan ada stop loss yang diberikan ke server broker. Jadi kalau mati, tetap eksekusinya akan tereksekusi stop loss-nya. Oke. Kalau trailing money tidak ada perintah ke broker, namun dia robot memonitoring pergerakan harga dan profit kita. Jadi ketika misalnya gini Pak, trailing money start mana? Oke. Trailing money when order, jadi gini, aktifkan trailing money. Ini harus kalau ingin digunakan use trailing money sama dengan true. Ingin menggunakan trailing money Pak ya. Kalau ingin menggunakan use trailing money sama dengan true, Bapak rubah true. Lalu trailing money when order 2, artinya gini, ketika ordernya sudah order yang kedua, ya udah pakai trailing money. Jadi kita bisa anggaplah order pertama. Kalau Bapak bikin order pertama, jadi ketika open order pertama, misalnya trailing startnya belum bergerak Pak ya, bergerak, belum berjalan. Nah trailing money akan berjalan. Nah praktiknya Bapak perhatikan dulu, use trailing stop matikan, use break even stop matikan. Nah kalau break even ini sekali saja Pak. Jadi ketika ordernya nah ini kalau Bapak ingin, ini pun dia merubah stop loss nih Pak. Ini dimatikan. Ya, oke. Ini coba matikan ya. Ini false matikan. Ini di true ya. Dulu ini false Pak, yang break even. Ini harus false juga ya. Matikan aja Pak. Ini sama kayak trailing stop. Lebih awal, dia hanya sekali modifikasi. Bisa katakan break even start adalah ketika profit 20 pip, maka tempatkanlah stop loss. Tetap dia trailing stop, namun hanya sekali. Jadi bisa aja begini Pak. Break even-nya kecil, trailing stop-nya besar. Jadi istilahnya ya udah kalau harga balik di level kecil langsung closing. Atau harga bablas ke atas, nah baru sudah di atas baru trailingnya main. Anggaplah kita false. Nah ini kalau Bapak aktifkan use trailing money sama dengan true. Lalu trailing money ketika order 2 misalnya. Oke nggak apa-apa. Trailing money start persen. Nah jadi gini, ketika profit 3% dari balance, 3/100 kali balance. 3% saya ubah 1 ya Pak. Nah 1%. Nah, jadi ketika sudah profit 1%, trailing money start 1% di equity Pak ya. Mau itu dari equity 1%, lalu loss-nya, artinya stop loss-nya. Jadi kalau harga turun 0,3%, profitnya berkurang, sisa 0,7%, maka akan di closing. Jadi yang dipotong 0,7%. 0,7% dari balance. Oke, terus
Pertanyaan saya ini bisa dua arah ya Pak ya? Di sini Kayak tadi misal nih, atau saya coba aja ya. Kan saya coba aja. ini kan botnya langsung open buy and sell. Nah, apakah dia langsung berlaku dua arah? Ya, boleh Bapak ya. Saya coba ya. Berarti ini start satu ya, karena kan satu orderan pertama. Benar. Oke, ini saya start aja. Kalau fungsinya satu arah Pak. Oh, fungsinya satu arah ya? Ya, satu arah fungsinya. Jadi kadang mungkin ya itu lebih agresif sih, dia lebih lebih cepat. Jadi ini dia harusnya salah satu close 1%, dia harusnya close ya? Ya, profit 1%. Nah ini nanti dia ke 1%. Nah, dia bingung nggak ya 1%-nya gimana kan dia? Kan profitnya dia nggak bergerak nih profitnya. Oh iya, dia close kok. Oke. Di 1% nggak ya? Coba kita lihat resultnya. Oh, belum keluar. Ini kan mau 1000. Oh, nah itu close tuh. On close-nya 6,98 ya. Oh iya. Dia akan turun ya tadi ya. Iya, $10. Terus dia kena $10, 0,3%. tadi kan 0,3% kan. Berarti ketika $10 profit terclosing gitu. Oke, terus dia open hedging, terus dia marti. Oke. Dia open lagi. Oke, sip ini. Oke Pak, udah cukup sih saya rasa. Iya. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke Pak. Ya nanti mungkin kalau Bapak butuh tutorial atau apa, Bapak capture aja, nanti saya bikin videonya buat prakteknya. Oh gitu ya, oke. Bisa. Ada lagi Pak? Siap. Udah sih Pak, udah cukup ini saya. Oh ini satu lagi Pak, ini ya. Cukup ngaruh sih Pak. Ada nggak fitur buat mati ini garis-garis ini Pak ya? Ada. Oh di mana Pak? Matikan aja. Biar grafiknya bersih loh. Kalau banyak garis-garis saya bingung. Di mana deh Pak? Bagian garis-garis. Indikator Pak. Oh indikator ya. Indikator. Di bagian indikator pivot point ya Pak. Show pivot mana dia? Oh ini pivot point ini ya? Bukan ini ya? Ada show dia, show mana dia? Coba atas lagi Pak, paling atas. Ini indikator strategi. Oke. Ini. Oh ini suppress level false. Ini Pak. Oh ini ya? Ya. Nah kalau yang bawah ini tombol nih Pak, tombol yang manual show. Oh ini buttonnya ya? Ini buat bisa dimatiin juga buttonnya ya? Bisa, ya coba. Oke, coba ya. Masih muncul buttonnya. Nggak apa-apa sih kalau button nggak apa-apa. Yang penting garisnya tadi Pak. Iya, nah itu garisnya udah nggak muncul sih. Soalnya kadang-kadang dia ganggu penglihatan yang TP sama SL-nya ini tahu posisinya. Oke. Nah yang average TP-nya Bapak udah tahu ya? Merubah average TP. Gimana? Yang merubah average TP Pak. Berubah TP average TP. Itu bisa dilebarin, jadi itu kan ada profit sama gitu Pak. Yang mana ya Pak? Sebentar. Bapak coba buka deh di bagian kayak gini. Nah ini kan bikin TP sendiri nih, average TP. Ini TP-nya kan ini ya, TP satuan, TP awal. Nah ada TP berbarengan, TP istilah TP grup. Average TP coba. Modify TPS sebentar. Ini manual average TP. Ini kan kalau ini manual. Kadang-kadang. Iya, soalnya saya bingung di sini ada TP, di sini ada TP lagi. Kadang-kadang saya kotak-katik sendiri pusing. Iya. Sebentar. Manual take profit. Manual average.
sebentar. Ini pengaruh juga ini Pak kalau nggak salah nih Pak. Oh, sebenarnya manual. Oh manual nggak. Itu order dari manual. Kalau Bapak ambil order lot manual, dia akan modifikasi awal, TP awal ini Pak. TP awal manual. Ya kan, TP awal manual. Ini ya? Iya, itu TP awal manual. Nah, ada juga yang TP average. Mana TP average? Bapak coba cek. TP average. Ini ya, trade average ini ya. Iya. Ya, itu Bapak bisa gedein tuh. Nah, itu TP 15 pip. Jadi profit minimum dari berbagai order 15. Bapak kalau ingin gedein TP-nya lebih tinggi misalnya 25, 50. Jadi misalnya 50 pip profit dari minus dan plus. Misalnya ada buy yang sudah profit, pipnya kan Pak? Iya. Buy yang di bawah udah profit, yang buy di atas kan masih minus. Intinya TP-nya harus menyisakan kalau di closing profit 15 pip Pak. Oke. Nah, itu. Nah ini ya. Iya Pak. Bapak apa namanya? Oke, yang ini mah dibikin. Nah ini yang ini when trade loss ini nolin aja Pak. Yang mana? Yang ini, when trade loss. Ya di sini, Pak. Oh, ini ya. Ini ya. Nolin aja. Jadi ketika sorry, Pak, ini kan semua kan ada settingan defaultnya, Pak, di robot ini, Pak. Nah, saya taunya ini on atau off itu gimana ya, Pak? Karena ini kan nggak ada centangnya, Pak. Taunya ini nggak masuk ke yang saya pengen. Iya. Itu gimana? Kalau yang ini kan kelihatan nih, kalau misalnya kalau Marti kan dia ada true-nya, ada false-nya. Iya. Nah, kalau yang nggak ada true sama false-nya ini, saya bingung nih, ini otomatis masuk ke sini atau harus kita nolin gitu? Harus dinolin, Pak. Anggaplah Bapak harus dinolin ya? Bapak save lah. Save lah settingannya. Ya, paham. Save settingannya, lock di chart, nanti Bapak cek lagi aja. Properti lagi. Cek propertinya, apakah itu berubah. Intinya sih, di chartnya Bapak cek aja robotnya, expert property dicek lagi Pak. Kalau memang dia berubah, seperti itu sih Pak. Average TP Pak, average TP itu penting. Apa namanya? Mungkin kalau diperkecil bisa nggak? Bisa. Ya diperkecil, ada yang diperkecil juga 3 pip, ada juga. Artinya nggak mengharapkan untung dari party. Party itu hanya untuk merecover. Ada juga yang memang aji mumpung, udahlah sekalian aja, apa namanya, udah keluar margin, kenapa enggak nutupin setengah margin, misalnya 2 marginnya udah keluar, lossnya anggaplah loss $500, kenapa enggak profit targetnya $250? Nah, kadang dibilang 50 pip TP average-nya, ada juga ya, itu tergantung market sih. Oke, siap. Ini nanti direkam. Nanti ini kami upload Pak di drive private punya Bapak aja kalau mau membutuhkan. Bapak record nggak tadi Pak? Gimana sorry? Zoom ini kan saya record. Ya. Nah, linknya hanya untuk Bapak yang artinya yang aslinya ini private. Hanya untuk Bapak bisa download untuk download untuk pribadi mungkin bisa dibayar lagi. Nanti kami hapus. Nah, sebagian yang tutorial ini mungkin nanti ada di mungkin apa ya istilahnya ya, video editor minta izin untuk mungkin jadi konten, tapi Bapak nanti di sensor dulu Pak. Ya nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Seperti itu sih Pak Ferry. Ya oke. Pak Ferry. Ya. Ini Pak, kan di sini Bapak udah pakai ini nih Pak, kan kalau emang misalkan Bapak di sini mendapatkan kesempatan untuk member get member, jadi kalau misalkan Bapak ingin merekomendasikan ini ke teman Bapak gitu, itu Pak bisa mendapatkan komisi dari kita 10% Pak. Ya, udah tahu itu Mas, kan dari dulu. Oke, siap Bapak. Oh ya, siap. Untuk itu copy trade gimana jadinya? Udah, saya sudah open kok, saya sudah pakai sudah pakai robot yang terakhir modifikasi, saya sudah beta test. Ini lagi jalan, kemarin sih saya pasang di Europe terlalu lama, ini saya pasang di GU cukup cepat, jadi sudah 10% pertama sudah kena. Ya nanti
kalau memang recommended nanti saya akan memang open copy trade, terus nanti kalau ada yang mau tanya robotnya nanti saya arahkan ke Mas Ade aja. Oke, baik Bapak. Siapa tahu ada yang mau beli sendiri gitu kan. Oke, Mau siap. setting sendiri. Siapa? Oke. Gitu. Oke, thank you ya, Pak. Oke, Sama Pak. Pak Ferry. Ya.